yaitu Bapak Bupati Sambas dan Bang Herzaki. Tepuk tangan semuanya. Baik, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir kedua orang yang sangat-sangat hebat. Di sebelah kiri saya Bapak Bupati Sambas, mungkin yang hadir di situ semuanya udah kenal semuanya. Pun misalkan dan kenal keterlaluan terobati ya. Nah, jadi pasti kenal semuanya dengan Pak Bupati kita yang hadir pada malam hari itu. Kemudian di sebelah kiri kita ada Bang T. Herzaki, bahasa Sambasnya Bang T. Herzaki. Kalau nama asli beliau Herzaki Mahendra Putra. Mungkin kawan-kawan masih asing dengan beliau, mungkin ada yang baru pernah pertama kali jumpa, bahkan mungkin ada yang baru pertama kali dengar namanya. Diskusi kepemudaan, yaitu tema kita pada malam hari itu adalah tentang peran pemuda Sambas dalam mendorong kemajuan daerah ke level nasional. Kita sudah tahu bersama bahwa kawan-kawan semuanya, peran pemuda sangat dibutuhkan untuk negeri ini. Bahkan di negeri manapun, peran pemuda selalu dibutuhkan. Kita hadirkan diskusi kita pada malam hari itu. Kita berharap nanti ke depannya kawan-kawan semuanya, kawan-kawan bisa termotivasi, pikirannya dan lagi hanya di daerah aja, tapi juga sampai go nasional bahkan internasional. Sampai mengulur-ulur waktu lagi, kita persilahkan kepada Bang Teh Herzaki untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, nama saya Herzaki Mahendra Putra. Karena tadi perkenalannya katanya saya diminta kenalkan sendiri, saya kenalkanlah diri saya sendiri nih. Tega bener nih kan. Dari tadi manggil Bang Teh katanya atau Bang Ute Herzaki ya, karena memang saya punya darah Sambas. Kebetulan ibu saya memang asli Sambas. Jadi kalau nenek saya itu kecamatan Sambas di sini di dekat SMA 1 tinggalnya dulu. Kemudian kakek saya itu orang Pemangkat. Nah, kira-kira seperti itu buat bayangannya nih kalau kesambasannya. Sampai dengan saat ini saya juga masih ada sepupu ya, masih ada sepupu-sepupu karena nenek saya itu anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, ada adiknya atau kita bilang Neci, itu anak dan cucu-cucunya itu masih tinggal di daerah Sambas ini. Saya sejak SMP, nah ini saya sampaikan nih, saya di SMP, saya sudah punya cita-cita. Saya SMP, saya ingin kuliah di hubungan internasional Universitas Indonesia. Mengapa saya punya cita-cita itu? Karena saya suka membaca dari kecil. Dari SD itu, bahkan sebelum SD, saya nggak bisa baca. Dulu ada namanya majalah Bobo, ya. Itu nenek saya, tapi yang dari bapak ya, yang asal Mempawah, bukan yang Sambas nih, ya. Itu suka membaca edisi majalah Bobo. Mungkin kalau di sini nggak diketahui majalah Bobo, ya. Udah generasinya beda, tapi itulah bacaan wajib buat anak kecil zaman dulu ya. Nah, itu nama sekolahnya SMA Taruna Nusantara. Waktu itu saya kemudian sama ibu saya dicoba, kamu daftar lah katanya. Mengapa daftar? Karena kebetulan sepupu saya sudah duluan. Sudah ada yang masuk waktu itu angkatan ketiga. Jadi baru angkatan ketiga. Kalau saya masuk, saya angkatan kelima. Dan ternyata memang iya, alhamdulillah saya coba ikuti tes itu. Saya persiapkan bener. Alhamdulillah saya masuk SMA Taruna Nusantara Magelang. Kalau dulu elit bener tuh itu, susah bener. Tapi kalau sekarang sekolah unggulan banyak. Gak usah jauh-jauh. Di sini ada sekolah Taruna Bumi Katulistiwa. Pernah dengar kan ya? Masih ada kan? Di Pontianak, di Kuburaya tepatnya. Nah itu dulu cikal bakalnya adalah dari SMA Taruna Nusantara. Karena kepala sekolah pertamanya dulu adalah Wakasek Kesiswaan dari SMA Taruna Nusantara. Ini saya cerita, mengapa? Karena bagi saya, kalau bicara mengenai peran pemuda Sambas, ya udah. Saya merasa bahwa ini kisah hidup ini bisa menjadi cerita juga gitu. Ternyata di situ saya ketemu yang namanya mahasiswa akhirnya menjadi tadi ada paskibraka lah, ada juara olimpiade internasional segala apa. Tapi alhamdulillah di situ saya bersyukur. Saya waktu lulus ya, ada 5 orang yang dipanggil ke depan. Waktu lulus. Ya, ada 3 siswa lulusan terbaik semua aspek. Namanya peraih Garuda Emas, perak dan perunggu. 5 aspek, kepemimpinan dan macam-macam. Ya. Kebetulan yang Garuda Emasnya teman saya. Dia lulusan terbaik dari SMA Taruna Nusantara, SMA saya di Magelang dulu. Namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau ada yang kenal boleh angkat tangan nggak? Agus Yudhoyono nggak tahu ya? Agus Yudhoyono ini anaknya Pak SBY. Pak SBY tahu nggak? Nah, yang nggak tahu Pak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono boleh angkat tangan. Boleh nggak angkat tangan? Yang nggak tahu nama Pak SBY, angkat tangan aja. Tadi saya senang nih. Mar, mana kaos hitam tadi? Coba saya lihat tadi yang angkat duluan siapa di sini? Tadi yang bilang nggak tahu kamu ya?
Ya kamu bilang nggak tahu Agus Yudhoyono, nggak tahu kan? Nah coba kasih kaos Mal, kasih kaos, tunjukin kaos. Sini, kasih kaos. Ya. Pak izin Pak Bupati ya. Ah sini dulu. Ya tak. Kenapa saya kasih kaos ya? Karena masalah utama pemuda hari ini, generasi muda saat ini adalah, keren ya dia pakai pelukan begini gitu. Apa sama Pak Bupati juga sekarang kita foto. Izin Pak Bupati, boleh nggak pakai? Oh ini epic. Luar biasa. Buka ya, buka. Nah, Hairul usia berapa tadi? 20 ya? Kuliah di mana? Poltesa. Oke, kita foto dulu nih. Masuk dong, masuk. Ini kan mantan Presma kan? Ini nggak populer ya dia. Kok ada kita bilang ada seseorang dari antara kita calon sukses, kok yang mendoakannya sedikit ya? Kok hanya setengah ini? Coba saya ulangin. Hairul ini adalah contoh pemuda Sambas calon sukses. Nah, alhamdulillah nih. Karena ini menunjukkan masalah kedua. Ya. Kenapa Hairul ini saya kasih kaos? Ya. Hairul ini calon pemuda Sambas sukses. Mengapa? Karena dia tidak tahu. Loh, kok tidak tahu dibilang calon sukses? Justru dia tidak tahu dan dia mengaku. Dia mengakui, saya tidak tahu. Nggak merasa malu bahwa dia nggak tahu, langsung dia tunjuk duluan. Saya nggak tahu gitu. Gitu, pede banget. Sedangkan tadi saya lihat mulai nih muncul, mulai menjalar nih. Ya kan, yang nggak tahu ngaku-ngaku, nggak apa-apa lah, dia duluan tuh angkat tangan. Saya ikutan juga lah, gitu. Ya kan, jadi nggak ketahuan juga saya duluan nggak tahu nih. Ternyata temannya banyak juga kan begitu. Tetapi Hairul menjadi yang pertama mengakui bahwa dia tidak tahu gitu. Yang jadi masalah, mengapa seorang pemuda dan bahkan juga yang udah tua-tua nih kayak saya gitu ya, kayak teman saya di belakang Bang, ya kan? Nah itu rambutnya soal kayak George Clooney itu, ya kan? Abu-abu gitu kan? Ya, karena merasa sok tahu. Tidak tahu tapi merasa sok tahu. Benar nggak Pak Bupati? Itu masalah utama, terutama pemuda. Saya ini anak muda, apalagi mahasiswa. Saya ngerti orang tua saya petani doang. Sekolah juga sampai SD, SMP. Saya lebih tahu gitu. Gayanya sok tahu. Ini masalah utama. Kalau anak muda ingin berkembang, ingin maju, jangan pernah malu mengakui kalau tidak tahu. Kalau mengakui saya tidak tahu, apa yang dilakukan selanjutnya? Mencoba mencari tahu kan? Enggak, biar enggak malu, saya malu nih. Saya nggak tahu, saya harus tahu nih. Malu-malu ini saya nggak tahu. Makanya kemudian belajar kan? Cari tahu. Nah itulah yang membuat pemuda bisa berkembang. Tapi kalau nggak tahu, sok-sokan tahu, terus nggak mau belajar, nggak mau cari tahu, itu nggak akan bisa berkembang. Ini contoh sederhana. Ya, contoh sederhana. Kalau tadi ditanya peran pemuda Sambas agar bisa apa? Maju di tingkat nasional. Seperti Pak Bupati misalnya udah melanglang buana kemana-mana. Ya, itu tadi harus mau mengakui kalau kita tidak tahu. Ya, jangan merasa paling tahu. Ya, tapi pasti ada orang juga yang lebih tahu dari kita. Berarti apa? Kita harus mau mendengarkan masukan orang lain. Ya. Wah, agak serius sedikit ya. Setelah ngomongin Hairul, ternyata Hairul ini filosofis gitu ternyata. Bisa jadi simbol pemuda Sambas pembawa perubahan. Wah, 2024. Teman-teman, usia 20 sampai 40 tahun itu 51%. 51%. Berarti apa? Teman-teman, kalau pernah dengar Pemio atau slogan pemuda adalah harapan masa depan, ya nggak? Pernah dengar nggak? Pemuda adalah harapan masa depan. Iya, benar kan? Benar kan? Itu zaman saya, zaman Pak Satono dulu waktu masih muda. Muda. Sekarang pemuda, anak muda, bukan harapan masa depan, ya harapan saat ini. Kenapa? Jumlah teman-teman itu sudah lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia. Jadi apapun yang teman-teman lakukan saat ini itu berpengaruh terhadap nasib bangsa ini gitu. Tadi minimal dari komen ya kan, share and like, atau jadi isu viral, ya enggak? Kemudian polisi tadi nyuekin jadi mau nangkap orang, sebelumnya dicuekin, tapi karena viral kemudian ditangkap. Itu contoh gitu, ya. Atau misalnya ada masalah apa, pelaku pelecehan di mana atau apa, wah langsung dikencengin. Pernah kan? Ada IG Live kemarin di Manado, ya kan? Menggunakan IG Live, dia dilecehin sama supir Grab. Oh jadi viral, langsung kemudian dia ditangkap sama polisi,
Gara-gara dia buat IG itu segala, di IG live, polisi bisa langsung tahu, datang menangkap tadi. Nah itu contoh, ya, contoh. Jadi teman-teman janganlah kemudian berpikir teman-teman ini harapan masa depan. Teman-teman adalah harapan bangsa ini saat ini. Situasi saat ini tentu tidak mudah, banyak yang menjadi pikiran teman-teman misalnya. Tapi tadi lagi-lagi tolong berupaya dan berusaha untuk bisa yang menjadi yang terbaik, ya. Jadi jangan santai-santai, gue masih mahasiswa, masih ada orang tua, namanya juga pemuda harapan masa depan. No, kalian adalah harapan bangsa ini, dan itu dimulai salah satunya adalah di 2024 ya, karena kan saya politisi nih ya Pak ya, Pak Bupati ya. 2024 pilihlah pemimpin yang kalian rasa terbaik buat negeri ini. Jangan tidak datang ke TPS, jangan tidak datang ke TPS ya, datang, pilih pemimpin, pilih partai, pilih anggota dewan. Saya kebetulan Demokrat, tapi silakan teman-teman pilih siapapun ya, anggota dewan dari partai manapun yang kalian merasa inilah yang bisa membantu membangun daerah saya ya, bisa membangun Sambas, bisa membangun Kalbar, bisa membangun Indonesia. Pilih gitu, jangan diam ya, jangan nggak mau datang, karena kalian akan menentukan masa depan bangsa ini. Bayangkan 51% ya, 51% itu adalah bagian atau upaya dari kalian mendorong peran pemuda Sambas untuk ke tingkat nasional gitu loh ya. Itu adalah upaya, itu bisa menentukan nasib masa depan bangsa. Dan pemuda Sambas misalnya ya, Sambas ini kalau digabungkan Pontianak dan Kuburaya hampir 60% penduduk Kalbar untuk dapil 1 tapi Pak, untuk 9 kabupaten kota ya. Kalbar ini, Sambas ini nomor 2 terbesar ya jumlahnya. Sehingga apa? Apapun pilihan politik yang dibuat oleh pemuda-pemuda Sambas, yang saya juga udah hitung 20-40 tahun, itu juga jumlahnya hampir 55%, sama kayak nasional. Itu akan menentukan nasib Kalbar, akan menentukan nasib Sambas. Jadi saran saya, ayo sama-sama kita melek terhadap situasi sekitar kita. Jangan nonton JJ aja Pak, JJ selebau apa? Selebeu ya Pak? Hah? Selebeu gitu ya, selebeu atau bongek gitu loh ya. Ya. Tapi tonton juga ini siapa nih calon pemimpin kita, calon presiden kita siapa nih, calon gubernur kita siapa nih, calon dewan kita siapa nih, bupati kita bagaimana nih Pak Sartono. Memang bagus ya kita lanjutkan gitu. Kalau misalnya nggak bagus menurut teman-teman ya dikritisi gitu ya. Karena apa? Pemuda juga udah terbukti selama ini ya, perubahan di bangsa ini dimulai dari pemuda. Ini sebagai penutup, Kongres Pemuda 1928, Sumpah Pemuda, isinya pemuda semua. Itu cikal bakal salah satunya menuju kemerdekaan. Tahun 66 mahasiswa, Orde Baru menumbangkan Orde Lama, ada Orde Baru. Siapa elemen utamanya? Pemuda, mahasiswa ya kalian ini. 98, saya kebetulan ikut waktu demo-demo 98 waktu itu, menumbangkan Soeharto ya. Itu luar biasa itu. Waktu saya ikut demonya di awal-awal, saya dibilangnya apa tuh? Kalau zaman dulu juga ada hoax tuh. Ini emang mahasiswa ini, siapa nih, apa anak-anak UI nih, narkoba semua, makanya demo-demo katanya kan, numbangin presiden udah baik. Begitu dulu dibilangnya, dipandangnya seperti itu, di sini gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya melihat ini ada yang nggak benar. Alhamdulillah berhasil, Pak Harto tumbang, ada yang namanya Orde Reformasi ya, alhamdulillah merasa cukup bangga. Di sini ada nih beberapa yang mungkin juga aktivis waktu di Kalbar ya. Itu gitu ya, pemuda menentukan masa depan bangsa, bukan harapan masa depan, tapi menentukan. Dan itu dimulai dari sekarang. Jadi jangan pernah bilang bahwa mahasiswa nanti santai, masih panjang jalan kita, karena penentu masa depan bangsa ya. Nanti harapan, bukan, kalianlah yang menentukan masa depan bangsa saat ini, karena jumlahnya sudah mau 51% dan akan terus bertambah. Jadi kalau mau main online silakan, mau nonton JJ, bongek, selebeu ya apa itulah ya kan, silakan gitu loh. Tapi tolong pikirkan juga apa nih solusi-solusi terhadap permasalahan sekitar. Bagaimana Indonesia tetap survive ya, bagaimana budaya bangsa kita tetap terjaga gitu ya. Mohon maaf nih, kayaknya saya udah lebih dari 30 menit ya tadi, karena rencananya maksimal 30 menit ya kan. Dan kalau dari saya itu saja.
pesannya. Ingat ya, pemuda Sambas penentu saat ini untuk masa depan Sambas, untuk masa depan Kalbar, dan untuk masa depan Indonesia. Benar apa enggak? Benar ya, benar ya. Padahal udah maklum makan ya kayaknya lemes itu, benar gitu ya. Enggak. Apakah benar pemuda Sambas menentu masa depan Sambas, Kalbar, dan Indonesia? Benar ya? Benar ya? Semoga itu menjadi niat di dalam hati, bisa terwujud dalam perbuatan. Ya, amin, insya Allah. Kita tunggu kiprah teman-teman semua. Dari Sambas akan lahir semakin banyak generasi-generasi yang luar biasa, punya kontribusi manfaat buat Sambas, Kalbar, Indonesia, dan bahkan dunia. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abang Dah, luar biasa pemaparan dari beliau, motivasinya kepada anak-anak muda, biak muda Sambas, biak muda. Jadi pesan dari beliau intinya, pemuda jangan sok tahu, jadi jangan pernah malu untuk mengakui ketidaktahuan dan berusaha untuk mencari tahu. Dan juga bahwasanya masa depan bangsa di tangan pemuda dan dimulai dari hari itu untuk masa depan sepertinya. Baik, tanpa mengulur-ulur waktu lagi, di samping saya sudah hadir orang nomor 1 di Kabupaten Sambas. Nah, siapa yang lagi bukan Bapak Bupati Sambas, mohon Pak Bupati untuk motivasinya, pencerahannya kepada biak Sambas yang hadir pada malam hari itu. Terima kasih. Kita beri pantun dulu bagi ke Sambas membeli ikan. Ikan dimasak dibawa ke Tanjung Pura. Ahlan wa sahlan di kota Sambas kami ucapkan kepada Bung Herzaki Mahendra Putra. Di MC-nya lupa kasih pantun dengan tamu dari Jakarta jauh, lupa MC-nya. Selamat datang Bang Herzaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsal rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiruhu wa dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasuluhu sallallahu ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Selamat malam, salam sehat, salam berkemajuan untuk kita semuanya. Mana semangatnya ya muda? Yang tinggi lah. Salam berkemajuan. Terima kasih. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam itu dan di kiri dan di dugi kita bisa duduk bersama-sama di tempat yang sama. Mudah-mudahan anugerah kesehatan, kesempatan yang diberikan Allah Taala kepada kita semuanya kita gunakan sebaik mungkin untuk menjalin silaturahmi di antara kita semuanya. Sebagaimana kata Nabi, barang siapa yang rajin merawat melestarikan silaturahmi di antara kita semuanya, maka akan dapat 3 faedah. Yang pertama, mudah urusan kita. Yang kerja mudah, cari rezeki mudah, kuliahnya lancar, cari jodoh pun cepat dapat. Yang tidak namin berarti jomblo sebetulnya. Kepingin rasanya setiap minggu berkumpul deh. Bang Denny, Bang Herzaki, namun karena waktu yang membatasi kita, maka malam itu kita takdirkan untuk bersama-sama duduk di situ di kafe Balena dan merangkai diskusi tukar pikiran, tidak tukar ide dan sebagainya. Kami berdua ngomong tuh bukan artinya kami paling pintar, bukan, tapi lebih kepada bagaimana kita sharing, tukar pendapat, tukar ide. Mungkin barangkali apa yang diceritakan Bang Herzaki tadi, kalau era muda kami dulu, mungkin kami lahir di 79 80, di 7 tahun
Dia Maret 79, saya 80 April. Jadi 11-12 umur kami itu ya. Mungkin zaman kami mudanya, kuliahnya, eranya kita belum lahir adik-adik. Saya suka mendengar tema malam itu. Apa temanya? Peran pemuda dalam memajukan daerah di tingkat nasional. Ada pepatah Arab mengatakan, dia bukan orang Arab gitu ya, jak mandakannya juga. Subbarun yaum rijalul haq. Pemuda hari itu, pemimpin hari esok. Kalau dalam Quran dikatakan, mohon maaf kalau ada yang muslim, ada sebuah surah Quran yang pendek. Itu kayak lagi ini, ngangkung sotong kayaknya. Satu di bangku-bangku. Dan saya tahu adik-adik pasti hafal sebenarnya, mas keluar dari IES, dari Poltek, apa dari mana. Ya surah yang pendek, dan setiap kali kita sholat pasti kita baca kayak muslim. Apa ya? Wal asri. Siapa yang hafal surah Wal asri maju ke depan, diberi hadiah baju satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Abang Api? Apakan? Ternyata Kori. Tepuk tangan selagi. Bang Jaki kasih, Bang Jaki kasih. Iya. Udah, foto sampai Bang Jaki. Hampir 15 abad yang lalu Allah Ta'ala mewarning gitu, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi sebenarnya itu, tidak ada yang untung sebenarnya, kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amil sholihat, berbuat amal kebajikan, kan? Wa tawassaw bil haq dan wa tawassaw bil sabr, mengingatkan dalam hal kebajikan, ya. Tuh. Waktu ada 3 dimensi. The last time, kemarin, semari, dah lewat, dah bisa kita balik lagi. Betul ya? Siapa bisa ngulang waktu yang telah berlalu? Tidak ada satupun. Dia pun bisa ngulangnya masuk ke dunia lain berarti. Doraemon ke? Ataupun uka-ukai. Dimensi yang kedua tuh deh. Hari itu yang pasti 5 depan saya itu saya nikmati. Pisang depan Bang Herjaki dimati. Ada tambul. Apa itu ya? Tambul apanya tadi? LGBT katanya. Bukannya saya nih abang tuh tambul pelangi. Hari itu kita nikmati, ya kan, baju kerudung hitam, pink dan sebagainya, baju biru dan sebagainya. Iya hari itu. Betul tak? Harus berikan kontribusi yang konkret. Kalau kita baca buku yang mengajaki ya, buku apa kata Soekarno, berikan aku 10 orang pemuda, saya akan goncang dunia ini, katanya kan. Betul kan? Pemuda tipinya seperti apa? Tentu yang berisi palang tuh ya, bergelige kata orang Sambas, bergeliga, cerdas, pintar. Dunia hari ini sudah masuk pada era digital 5.0, bukan 4.0 lagi, sudah 5.0. Salah satu indikator untuk ya masuk pada era digital 5.0 itu apa? Kita harus pintar, harus cerdas. Intellectual quotient kita itu kepala tuh ya harus diisi. Menurut penelitian orang Jepang,
mohon maaf, pala orang Indonesia dan sampai seperapan diisi untuk berpikir yang cerdas-cerdas, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Banyak dipakai untuk apa? Naum, tahu apa naum? Tidur. Mangke orang azan nih as-sholatu khairum minan naum. Makin tambal, makin nyaring orang azan pertama, makin tambal selimut. Malam tidur benaran, pagi sambil tidur, siang tidur-tiduran, ya kan? Jadi temanya 24 jam banyak tidur, sehingga itu tidak dipakai sedang maksimal untuk bagaimana mengasah kemampuan kita. Harus yakin kita punya potensi menjadi orang hebat. Kalau kita tidak yakin pada potensi diri kita, susah dan nak maju. Tapi kalau kita yakin pada potensi yang kita miliki, lalu kita gali potensinya dengan belajar, boceh kita orang Sambas, insya Allah akan jadi cerdas dan pintar kita semuanya. Amin. Doakan pintar dan mau. Saya tidak amin berarti tidak pintar. Maka Quran ayat pertama turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Boceh dan boceh. Banyak baca, termasuk bukan hanya baca komik, bukan hanya baca apa? WhatsApp, ya kan? Tapi baca sekalian alam, Iqra tul alam, baca sekeliling kita. Biar kita bisa cerdas, ya kan? Letak kesempurnaan iman. Nah, saya tahu itu bukan ceramah yang pandakannya. Letak kesempurnaan iman seorang, letak kecerdasan seorang pada akhir zaman itu terletak pada kepekaan sosial kita di lingkungan masyarakat. Saya sekolahnya sumenya dalam negeri, di lokal sumenya. Saya orang Tabas, lahir di Kabon. SD-nya SD Senturang nih, kami tetangga dengan Mr. Denny deh. SMP saya di mana? Sibawi, SMP kampung. SMA saya di mana? Aliyah Gerpemi setahun. Lanjut saya pesantren. Nah, saya takut, jangan takut kuliah agami, jangan takut mondok pesantren, jangan takut sekolah ugami, jangan takut sekolah ugami. Kita harus pede, percaya diri. Bukan lembaga sekolahnya jadi masalah, tapi pribadi kita yang menjadi fokus bagaimana kita menggali potensi-potensi yang masih tidur. Kullukum ra'in, setiap kita pemimpin, ya kan? Kalau laki-laki dah bini, ada ke orang laki situ dah bini ya? Ada ke yang jadi orang laki dah mau bini itu ada ke? Ada ke yang mau jadi jomblo seumur hidup? Nggak ada kan? Semuanya nak bini. Yang perempuan nak belaki semua ke? Belaki ke? Yang nak bunyi berarti nak jadi nak dari gue. Semuanya nak belaki, nak bini. Yang dah bini orang laki pasti jadi pemimpin bagi bini dan anak-anaknya, betul ke? Insya Allah jadi pemimpin yang soleh. Perempuan pemimpin juga di rumah sebagai kepala rumah tangga, kebutuhan lakinya keluar dan nanti dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang kita perbuat detik per detik insyaallah ya. Adik-adik, para sahabat saya yang berbahagia, saya tidak mau cerita yang tagang-tagang, yang serius-serius, santai-santai aja. Itu malam relax. Di kampus, dah kuliah ke? Dah masuk ke kuliah? Sampai bila libur? Masih lama. Beda everyday libur ya? Ya. Tapi tetap walaupun libur, pesan saya ya, jangan dilewatkan waktu untuk hal-hal yang positif ya. Walaupun tidak ketemu dosen di kampus,
tetap baca, minimal baca buku-buku yang bermanfaat bagi kita sebagai. Kadang literasi ya sangat membantu ya membangun paradigma kita, membuka cakrawala pemikiran kita. Kita saat Kebun Sambas, alhamdulillah bulan Semari udah saya resmikan perpustakaan yang termegah ya, luar biasa, bukunya banyak, 20.000 ini, dan ada studio, dan suka masuk studio perpustakaan digunakan sebaik mungkin. Ia punya masyarakat, punya anda semua, bukunya pinjam aja, tapi dibalikkan. Soalnya kak pinjam dari pusake di rumah dan boleh-boleh habis bukunya, silakan gunakan sebaik mungkin. Ia memang dalam rangka meningkatkan meningkatkan kualitas diktan. Ia poin ketiga program keunggulan saya meningkatkan kualitas diktan, pendidikan dan kesehatan masuk dalamnya ya, menyiapkan literasi buku-buku perpustakaan untuk masyarakat Kebun Sambas, termasuk adik-adik mahasiswa, untuk bagaimana bisa tidak sebagai ilmu pengetahuan yang menambah wawasan kita, untuk meningkatkan ya wawasan kita dari hari ke hari. Kalau kita tidak baca, kita akan terjadi apa ya, ketinggalan zaman ya. Baca pesan saya. Dunia hari itu sangat cepat, sangat dinamis ya Bang Herzaki, sangat dinamis sekali. Waktu per waktu kita bisa ketinggalan informasi, waktu ke waktu kita kalau udah betul-betul bisa ketinggalan zaman ya. Mungkin barangkali kalau kita tidak buka akses informasi ya, ini juga banyak dampak positifnya kalau kita gunakan untuk hal yang positif ya. Insyaallah gunakan sebaik mungkin. Saya yakin buku, literasi buku ya kan, HP dan sebagainya ya, kita gunakan sebaik mungkin untuk dalam rangka meningkatkan kualitas ya, kualitas kita untuk bagaimana menjadi seorang yang berilmu pengetahuan. Untuk apa? Tadi endingnya tema kita, bagaimana kita ingin jadi pemimpin nasional. Orang kampung, orang daerah tuh kalau tidak punya bobot, tidak punya intelektualitas, tidak punya bekal ilmu pengetahuan, tidak bisa, tidak laku. Jangankan sampai ke Jakarta nun, mungkin barangkali sampai Pontianak nah boleh kita. Mantul tapi mantul, nandang bersaing kok, singhebatan simintaran tuh ya, berdaya saing. Nah, jadi untuk mewujudkan ya RPJP 2001-2005 Sambas menjadi kabupaten terunggul di Kalbar, poin pertama masyarakat Sambas harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Intelektual kita harus kita gali sebaik mungkin, setinggi mungkin ya. Tahun 80-an kalau kita dengar cerita orang-orang tua kita, banyak pejabat-pejabat di provinsi ya, di kantor gubernur, di dinas-dinas provinsi itu 80% ya diisi orang Sambas. Betul. Wakil gubernur orang Sambas, sekda orang Sambas, kepala asisten orang Sambas, kepala biro orang Sambas, kepala dinas orang Sambas. Hari itu bisa hitung pakai jari berapa ekor lagi. Ayo sama-sama kita kembalikan kejayaan Sambas ya, sumber daya manusia orang Sambas yang kita hebat. Itu di masa ini, itu di waktunya. Kitalah tuh orangnya yang menentukan maju mundurnya Kabupaten Sambas di tingkat provinsi ataupun di kancah nasional, insya Allah. Tentu banyak akses, banyak jalan ya, bisa melalui jalur birokrasi, bisa melalui jalur organisasi, bisa jalur politik. Kalau politik maka perlu perahu. Nggak tahu saya perahunya apa, silakan pilih masing-masing nanti, masih lama. 2024 nya saya Belanda masih jauh. Hari itu ditanya bupati apa daan, kata bupati, kata saya Belanda masih jauh. Bupati Sambas itu fokus pada visi misi yang tertuang dalam RPJMD 2001-2026, yaitu Sambas berkemajuan motonya. Ada 9 program unggulan insyaallah. Kemudian mungkin barangkali pada momen bahagia ini Bang Jaki saya sampaikan, pemerintah daerah Bupati Sambas tidak mampu membangun Sambas yang begitu luas. Penduduk 640.000 sekian jiwa yang tersebar di 19 kecamatan
163 desa tidak mampu kerja seorang, perlu kolaborasi, perlu sinergi dari semua komponen, termasuk Bang Jaki yang berada di Jakarta. Bagaimana untuk ikut bantu ya, bantu pemerintah daerah Gunung Sambas, membantu masyarakat, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas. Ya kan, beberapa waktu yang lalu kita tahu umat bapak kita yang punya kebun sawit teriak-teriak sawit 800 rupiah harganya, tapi ketika 4.000 diam. Ya kan, 3.500, 4.000 diam, begitu turun 800 rupiah kontang, bukan lagi lantang-lantung WA masuk, ya. Tapi alhamdulillah Bupati Sambas tidak diam, ya kan, ikhtiar sampai ke Jakarta, kita sampaikan ke Mendagri, kepada Mendak, kepada Menteri Perekonomian, ya kan. Alhamdulillah hari ini sudah mulai naik ya, harga sawit sudah di atas 1.500 rupiah. Tentu ini bukan kerja bupati sendiri, kerja tim dan atas doa masyarakat Kabupaten Sambas. Masya Allah. Itu mungkin barangkali beberapa hal secara umum saya sampaikan. Yang jelas saya sebagai Bupati Sambas mengajak adik-adik mahasiswa semuanya ikut andil, berikan kontribusi, saran masukan dengan baik ya, tentunya ya, saran masukan sampai dengan baik ya. Kebetulan Andi Bang Herzaki kebetulan sudah berada di Jakarta dan pada posisi yang sangat strategis di salah satu partai. Silakan, mungkin ada pesan-pesan strategis, ada saran usul mungkin barangkali dalam rangka percepatan membangun Kebun Sambas yang kita cintai, ya kan, mungkin bisa disampaikan ya, bisa sampaikan. Nanti bolehlah Bang Herzaki tinggalkan HP, nomor HP ya, bukan HP nya, nomor HP nya ya kan, mungkin barangkali bisa berkorespondensi ya lewat HP. Itu mungkin barangkali. Makasih banyak, mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Sambas atas penyampaiannya yang luar biasa. Pesan beliau, mari sama-sama kita berkontribusi untuk membangun Sambas. Berikan kontribusinya, berikan partisipasinya, sepertinya. Baik, kawan-kawan sekalian, sekarang kita masuk pada sesi kedua. Sampai jam 10, oke, kita batasi sampai jam 10 malam. Kita berikan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, ingin berdiskusi kepada kedua pemateri kita yang sangat hebat pada malam hari itu. Kita beri dua penanya kepada kawan-kawan yang ingin bertanya terkait dengan diskusi kita pada malam hari itu. Angkat tangan ini. Terima kasih juga telah diberikan kesempatan bertanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Bupati Sambas. Assalamualaikum Pak Bupati. Langsung saja ke pertanyaannya. Agar pemuda Kabupaten Sambas siap kerja dan ikut serta dalam membantu pemerintah daerah untuk terlibat membangun Kabupaten Sambas secara aktif, seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas? Karena seperti yang terjadi di lapangan saat ini, banyak lulusan mahasiswa yang sudah wisuda itu masih bingung mencari pekerjaan dengan skill yang kurang memadai, dan kadang misalnya dia masuk komunikasi tapi larinya kerja di bank, itu kan tidak sesuai apa ya, memang tidak masalah sebenarnya, tetapi juga banyak juga mahasiswa yang bingung tapi ingin bertani, tapi orang tuanya tidak punya ladang untuk berkreativitas begitu. Dan semuanya yang setelah wisuda itu tidak juga mengejar untuk menjadi PNS, Pak Bupati. Tidak semuanya, tapi ada. Harapannya, sekalian harapan Pak Bupati, seperti yang Pak Bupati sampaikan, karena kita sudah memasuki era 5.0, mungkin apa yang diberikan Pak Bupati untuk kami berperan aktif, entah itu seperti pelatihan dan sebagainya, agar kami nanti yang lulus kuliah ini siap langsung bekerja untuk membangun Kabupaten Sambas tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, makasih.
makasih, bagus sekali pertanyaannya. Aplaus untuk siapa namanya? Ya, Nikita dari Jepang. Memang harus kita akui, ini fenomena ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya Sambas, mendunia. Dan saya sudah berapa kali diskusi dengan rektor, bahkan bukan hanya akademisi, dosen. Ya. Harus jujur kita katakan, penyumbang terbesar pengangguran di negeri ini adalah tamatan sekolah SMA ke atas. Banyak faktor, ya. Pertama mental ingin jadi PNS. Kedua gengsi, jadi petani. Betul kan? Betul? Ya. Tapi itu tidak mengapa. Itu biasa ya. Sebagai manusia tentu ada kekurangan kelebihan. Untuk pemerintah dari Kabupaten Sambas, masa pemerintahan saya telah menyiapkan program untuk meningkatkan life skill, ya, pemuda siap kerja. Kan ada program, saya bukan, ya, ada tidak program saya? Ada program saya, salah satu di antara 9 program unggulan saya, pemuda siap kerja. Soalnya baca, berarti yang bertanya tuh dan suruh baca. Ada program saya. Goalnya apa? Saya siapkan sekian puluh paket pelatihan kerjasama sama Politeknik Negeri Sambas, ada Balai Latihan Kerja, ada BLK yang swasta, siapkan. Satu. Kedua, sebenarnya kita tidak usah bingung. Sambas tanahnya subur, kita keturunan petani, makanya tidak boleh gengsi kata saya. Betul ke? Umat ayah kita, ni aki ni uang kita, datuk kita, semuanya ada kebun gata, minimal ada minimal. Tinggal saya tuh bodak kita jadi petani yang profesional. Tanah kita dilempar api pun hidup. Coba tarai itu coba. Kita tanam pisang kapok. Tahu pisang kapok? Tahu ke pisang kapok? Jangan-jangan anda tahu kali. Tanam bibit pisang kapok, hidup pisang kapok. Komoditi pisang kapok ya terlaris di Jakarta. Yang mau nampungnya non korporat 1 bulan dibutuhkan 1000 ton. Tapi masyarakat pun Sambas, Bengkayang, Singkawang tidak mampu menuheing. 1 bulan dibutuhkan 1000 ton. Ayo rame-rame saya ajak tanam pisang kapok. Bukan kakak yang tadi tanya nih kita yuk nanam. Jadi penanam pisang yang profesional, punya kebun yang profesional. Ajak kelompok kawan ramai-ramai. Tanah yang ada jangan dialihkan alik. Oke, alik. Alik itu tidak diurus, ditumbuhi rumput, hutan yang lebat, ya kan? Nah, saya urus saya tanah yang banyak. Dilempar api pun hidup. Dilempar batang pisang hidup pisang, dilempar kopi hidup kopi, dilempar buah nage hidup sebenarnya. Lempar batang limau hidup batang limau, betul ke? Sudah hidup. Dan alhamdulillah di awal pemerintahan saya telah mendorong sekutu tenaga, ya, masyarakat yang punya tanah, saya dorong untuk menghidupkan kembali sektor hortikultura. Ya, kita punya potensi limau yang luar biasa, potensi buah nage di Jawa yang luar biasa, potensi kopi yang luar biasa, potensi buah nanas yang luar biasa, potensi buah pinang yang luar biasa, banyak masih, ya, alpukat yang luar biasa. Itu sekarang ini Bang Jaki, ada sebagian masyarakat saya menanam durian musangking dan alpukat dan lahannya sekian puluh, ada yang 2 hektar, ada yang 5 hektar nanam. Insya Allah saya pastikan tahun 2024 terakhir, di awal 2025 Sambas akan menjadi kabupaten destinasi wisata agrowisata. Nanti 2004 akhir
awal 2005 insya Allah kita akan Sambas tuh kebanjiran buah durian musangking dan alpukat yang besar-besar. Tapi tidak bisa bim salah bim, nanamnya hari itu dan nanam nanti 4 tahun akan datang baru panen. Jangan nak makan karena kita harus siap dulu sebelum berak, siap apa? Nak berak udah tenggeran terlambat, ya kan? Jadi kita konsumen tolen, Bali tolen. Kangkung pun hari itu beli di Singkawang. Bayangkan kenapa? Karena kita malas. Betul ke? Betul ke? Saya pastikan kalau kita rajin, ya, mau ngayunkan kaki tangan kita, tidak ada yang nganggur di Sambas tuh, tidak ada. Tanah subur, sumber daya manusia di sektor pertanian tuh paling hebat-hebat, ya, tidak perlu diajari lagi, ya nih kita, adik saya, ya, insyaallah, ya. Saya pun termasuk, saya dulu PNS, saya berhenti PNS, ya kan, walaupun masuk ke dunia politik, itu pilihan, ya kan. Artinya harapan saya generasi baru itu, adik-adik saya mahasiswa mahasiswi, jangan niatkanlah jadi PNS. Kalau bisa jadi pengusaha semua ini, jadi pengusaha yang sukses semuanya Pak Ursal ini. Nah kan tenang dan bahagia insya Allah. Cepat naik haji pun banyak duit. Cukup ya? Cukup. Oke, makasih. Oke, tepuk tangan atas jawaban oleh Pak Bupati.